Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, acara akan segera kita mulai. Dan perlu diketahui bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sesuai. Demikian. Yang terhormat, Bupati Kabupaten Tapin Bapak Arifin Ilham, Bapak Arifin Arpan, Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara Bapak Syahrul Mubarak, Sekretaris Daerah Pemkab Malang Bapak Wahyu Hidayat, yang kami hormati Kadiskominfo dari seluruh pemerintah daerah dari Provinsi Jawa Barat, Pemkab Tapin, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Malang, Pemkab Labuan Batu Utara, Pemkab Minahasa Utara, Pemkab Halmahera Selatan, Pemkab Tulung Agung, Pemkab Cilacap, Pemkab Klaten, Pemkab Wonogiri, Pemkab Jombang, Pemkab Pandeglang, dan Pemkab Karanganyar. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional dari Badan Siber dan Sandi Negara, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat yang diberikan, terutama nikmat sehat dan keluangan waktu, sehingga kita semua dapat hadir pada pagi hari ini, Kamis 14 Oktober tahun 2021, bertempat di Aula Badan Siber dan Sandi Negara Depok, dalam kegiatan penandatanganan kerjasama antara Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara dengan 14 instansi pemerintah daerah. Mengawali acara pagi ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang terhormat, untuk kelancaran seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, agar apa yang kita agendakan pada hari ini berjalan lancar dan tentunya bermanfaat bagi kita semua.
Doa akan dipandu oleh Saudara Fajar. Kepada Saudara Fajar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk dan ikhlas, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin, doakan saya pandu secara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi la yu'al ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulullahin Nabiyil Muhtar. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul dan hadir bersama untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Siber dan Sandi Negara dengan 14 pemerintah daerah tentang pemanfaatan sertifikat elektronik. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah yang Maha Pemurah, hanya kepadamu kami meminta, dengan terjalinnya kerjasama ini, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami dan seluruh jajaran pegawai kami. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada kami agar dapat mengambil manfaat dan hikmah dari acara ini, sehingga kami dapat melaksanakan kewajiban dan berkontribusi yang positif bagi negara ini. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa pendahulu kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah keikhlasan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta jadikanlah semua aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai acara selanjutnya, saya mau minta izin dulu kepada Pak Ses. Boleh saya kasih satu pantun, Pak? Biar nggak ngantuk. Baik, Bapak Ibu, saya punya satu pantun. Berbatik cantik beragam corak budaya melegenda. Indonesia Jaya sejak zaman Nusantara. Mengawali kesepakatan tanda tangan elektronik yang kini semakin membahana, izinkan kami berucap selamat datang di Badan Siber dan Sandi Negara. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara kepada Bapak Syahrul Mubarak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Tapin, Bapak Arifin Arpan. Yang juga saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Wahyu Hidayat. Dan yang saya hormati para Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dari 14 pemerintah daerah yang hadir atau yang mewakili pada pagi hari ini. Saya sapa dari pemerintah Kota Yogyakarta. Ada pemerintah Kota Yogyakarta? Ya. Dari pemerintah Kabupaten Tapin, Kadis Kominfonya, selamat datang Pak. Pemerintah Kabupaten Malang, Kadis Kominfo. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selamat datang Bu. Pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara, waalaikumsalam, terima kasih Pak. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, terima kasih sudah hadir. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung, ya terima kasih. Pemerintah Kabupaten Cilacap, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Klaten, ya terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Jombang, ya terima kasih. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, terima kasih. Pemerintah dan pemerintah Kabupaten Karanganyar, ya terima kasih. Dan juga yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BSSN, ada Kepala Biro OSDM, tentunya sebagai tuan rumah Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro, Direktur, karena organisasi baru nih, Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah, Pak Hasto. Jadi counterpart Bapak Ibu adalah Pak Hasto ini. Kemudian Direktur Operasi Sandi, Pak Aris Rianto. Dan tuan rumah juga Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Pak Jonathan. Ini juga Pak Jonathan baru belum ada 2 bulan ya. Ya, baru juga pejabat baru. Serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, ini nikmat yang sangat berharga di masa pandemik ini, sehingga kita semua dapat menghadiri kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BSSN dengan 14 pemerintah daerah tentang pemanfaatan sertifikat elektronik. Kerjasama ini sebagai bentuk dukungan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik milik pemerintah daerah melalui penggunaan sertifikat elektronik yang diwujudkan dalam tanda tangan elektronik. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mungkin memohon maaf ya, terpaksa gitu, tanda kutip terpaksa kegiatan ini kita barengkan 14 pemerintah daerah. Karena saya dapat laporan dari Biro Kerjasama dan BSRE, antriannya panjang, kalau ini kita datangi satu persatu, kapan selesainya ini gitu kan. Ya, dulu pernah beberapa kali kita bikin seperti ini, namun dalam masa pandemik itu kita hentikan, namun setelah kondisi sekarang sudah mulai membaik, maka ini kita lanjutkan. Jadi mohon ini tidak menggugurkan kami untuk mengunjungi daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti dari Kepala BSRE atau saya sendiri mungkin akan datang di kesempatan lain dalam kerjasama lain dan juga mungkin lebih kepada mensosialisasikan tentang keamanan cyber dan sandi. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE merupakan suatu langkah yang diambil dalam rangka mewujudkan smart government melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin berlangsungnya SPBE atau juga dikenal dengan e-government, dibutuhkan dukungan keamanan yang prima. Oleh karena itu, diperlukan layanan keamanan sistem elektronik yang mampu memberikan jaminan keamanan data, kerahasiaan, autentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan. Dalam menjamin autentikasi, integritas data, dan mencegah penyangkalan, dibutuhkan tanda tangan elektronik yang bersertifikasi. Jadi BSSN dalam ini menjadi pihak ketiga terpercaya untuk menjamin tanda tangan elektronik yang nanti Bapak Ibu lakukan di daerah masing-masing. Layanan ini diwujudkan dalam pemenuhan akan adanya sertifikat elektronik. Keberadaan sertifikat elektronik diharapkan dapat menjadi sarana dalam penjaminan dokumen elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan nantinya. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kebutuhan akan pelayanan semakin cepat, disajikan secara real time, dan diselesaikan dengan mudah, membuat perlunya percepatan transformasi digital pelayanan pemerintah. Kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga hari ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan perkembangan pelayanan secara digital. Layanan pemerintahan pun kini harus dapat beroperasi di mana saja, termasuk di rumah masing-masing ketika kita melakukan work from home misalnya. Dokumen-dokumen penting yang saat ini sudah berwujud secara elektronik harus dapat ditandatangani di mana saja, sehingga muncullah kebutuhan adanya tanda tangan elektronik untuk menyelesaikan dokumen elektronik yang jumlahnya tentunya semakin meningkat. Memperhatikan hal tersebut, BSSN berkomitmen dalam transformasi digital tersebut dengan menyelenggarakan layanan tanda tangan elektronik yang tercakup dalam sertifikat elektronik yang dalam hal ini diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Balai Sertifikat Elektronik ini merupakan salah satu penyelenggara sertifikat elektronik yang sudah diakui. Sertifikat elektronik ini juga memuat identitas digital sang penanda tangan sebagai penjaminan keabsahan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan. Ditambah pula dengan dukungan aspek kriptografi yang kuat untuk menjamin tanda tangan elektronik tidak mudah dan tidak dapat dipalsukan. Berdasarkan data yang kami dapatkan, rata-rata terdapat 800 sampai 1000 tanda tangan elektronik yang ada di Balai Sertifikat Elektronik yang dibubuhkan setiap harinya. Jadi dari seluruh penyelenggara sertifikat elektronik ini, ya, setiap harinya menggunakan sekitar 800 sampai 1000 tanda tangan. Tentunya hal ini membuktikan bahwa saat ini pelayanan pemerintahan terus berjalan walaupun dalam kondisi PPKM. Angka ini semakin hari tentunya semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya digitalisasi di setiap instansi pusat maupun instansi atau pemerintah daerah. Untuk itu kami berharap agar penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di pemerintah daerah mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta berperan dalam menjaga keamanan siber di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, terhitung hingga hari ini, tanggal 14 Oktober 2021, BSSN telah menjalin kerjasama penggunaan sertifikat elektronik BSRE dengan 372 instansi yang meliputi lembaga tinggi negara, kementerian dan instansi baik pusat maupun daerah,
pengadilan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perguruan tinggi. Tentunya termasuk kerjasama yang sebentar lagi akan kita tanda tangani bersama. Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, BSSN akan mendukung pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik, menyediakan pendampingan atau asistensi dalam rangka penggunaan tanda tangan elektronik, serta memberikan dukungan teknis apabila terjadi suatu permasalahan penggunaan sertifikat elektronik. Kerjasama yang dilakukan antara BSSN dan pemerintah daerah ini merupakan salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi dalam menciptakan keamanan siber dan sandi. Untuk itu kami berharap semoga dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama ini, sertifikat elektronik dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen dan konkret tentunya sesuai dengan ruang lingkup kerjasama oleh setiap pihak, sehingga pengamanan sistem elektronik dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik seperti halnya juga pemanfaatan teknologi informasi yang lain, ya, ini menjadi sesuatu yang kadangkala dalam penerapannya agak sulit, karena pimpinan, ya, baik di daerah maupun di pusat, ketika tidak punya, ya, pendekatan visi terhadap teknologi atau penggunaan ini, itu maka tidak jalan. Jadi penggunaan teknologi termasuk khususnya di sertifikat elektronik ini, itu kebijakannya harus top down. Jadi harus dimulai dari atas, Pak Bupati. Ya, kalau atas sudah menggunakan, di bawah nggak ada yang berani tidak melakukan atau pasti melakukan. Tapi sebaliknya, kalau bottom up, di bawah kerja keras, Dinas Kominfo semua kerja keras sudah. Nah, giliran di atas tetap masih ingin tanda tangannya basah, maka tidak jalan. Jadi dalam kesempatan ini mungkin Bapak Ibu khususnya para kadis untuk bisa mensosialisasikan, nanti bisa, sekarang ini kan bisa secara online dibantu oleh BSRE kepada pimpinan-pimpinannya masing-masing, sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi tidak hanya berhenti di penandatanganan PKS saja, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti setelah penandatanganan ini pun harus ditindaklanjuti dengan membuat pedoman, ya, yaitu pedoman mungkin kalau sudah ada tata naskah dinas elektronik misalnya, itu harus ada. Nah, dengan sendirinya para kadis ini punya dasar, entah itu saya tidak tahu keputusan atau peraturan bupati atau peraturan gubernur dan sebagainya, ketika itu dikeluarkan maka sudah ada dasar bagi para kadis untuk bisa tanda kutip memaksa semua menggunakan ini, ya. Ini langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi harapan saya ini bisa dilakukan. Saya sangat bersyukur Bapak Bupati Tapin hadir di sini. Tentunya kadisnya nanti bisa dengan mudah untuk bisa menjalankan, mengimplementasikan kebijakan tentang sertifikat elektronik ini. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi dan meridhoi setiap langkah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara, Bapak Syahrul Mubarak. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan sebuah video singkat berikut ini. Selamat menyaksikan.
Perkembangan teknologi menjadikan segala hal dapat dilakukan secara digital, mulai dari berbelanja, Perkembangan teknologi menjadikan segala hal dapat dilakukan secara digital, mulai dari berbelanja, belajar, marketing dan promosi, hingga persetujuan dokumen. Selain mempermudah, digitalisasi membuat aktivitas manusia menjadi lebih aman dan nyaman. Tanda tangan elektronik merupakan jawaban dan hadir dalam perwujudan era digital. Seperti apa tanda tangan elektronik itu? Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi identitas penanda tanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Berbeda dengan tanda tangan pada umumnya dengan menggunakan pena di atas secari kertas sebagai tanda persetujuan atau sekedar memberi informasi data diri. Kini tanda tangan dapat dibuat secara elektronik dan berfungsi sama seperti tanda tangan konvensional. Tanda tangan elektronik memungkinkan Anda menandatangani dokumen penting dimanapun dan kapanpun, sekalipun dalam perjalanan. Untuk membuat tanda tangan elektronik, diperlukan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat digital sebagai identitas Anda. Pilih dokumen elektronik yang harus ditandatangani, masukkan passphrase atau PIN Anda, dengan mudah dokumen Anda berhasil ditandatangani. Sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 11, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 51 yang diperbaharui pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik berlaku dan sah di mata hukum. Jadi, dapat segera dikirimkan melalui email atau sistem elektronik tertentu. Lalu bagaimana keamanan tanda tangan elektronik ini? Menggunakan teknologi persandian atau kriptografi, algoritma enkripsi asimetrik akan menghitung nilai tanda tangan kemudian ditambahkan ke dokumen elektronik Anda. Enkripsi asimetrik memberikan perlindungan dengan metode matematis yang kompleks dan unik, sehingga dokumen tidak akan mudah disalahgunakan atau dipalsukan. Keaslian dan keutuhan dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui aplikasi verifikasi tanda tangan elektronik yang tersedia, seperti PDF Reader, fitur verifikasi basis web atau basis mobile. Aplikasi verifikasi memberikan informasi apakah dokumen itu valid atau invalid. Penggunaan tanda tangan elektronik mendukung pengurangan penggunaan kertas dan membuat pekerjaan menjadi efisien dengan tidak mengirimkan dokumen secara fisik yang memakan waktu lama. Tanda tangan elektronik aman, hemat, mudah, efisien, dan terpercaya. Ayo beralih ke tanda tangan elektronik. Demikian tadi Bapak Ibu telah kita sama-sama saksikan tayangan singkat mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik dan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama.
Dan pada penandatangan kerjasama ini akan saya bagi menjadi 2 sesi karena jumlahnya 14. Dan untuk menjaga protokol kesehatan kita bagi yang untuk sesi pertama 7 dari pemerintahan daerah. Untuk itu kami mohon perkenan kepada Sekretaris Daerah Pemkab Malang, Kadiskominfo Pemkab Tapin, Kadiskominfo Pemkot Yogyakarta, Kadiskominfo Pemprov Jawa Barat, Kadiskominfo Pemkab Labuan Batu Utara, Kadiskominfo Pemkab Minahasa Utara, dan Kadiskominfo Pemkab Halmahera Selatan untuk maju menuju meja penandatanganan. Dan kami mohon agar yang maju ke depan hanya yang menandatangani perjanjian kerjasama saja, karena akan didampingi oleh tim teknis dari Badan Siber dan Sandi Negara. Kami persilakan Bapak untuk maju ke depan.
Sebelum juga saya teruskan, mungkin ada baiknya saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Haji Muhammad Arifin Arfan, dan saya kerja ini sejak tahun 78. Kalau saya hitung lebih 40 tahun sudah. Kemudian saat itu 78 di PNS, 2009-2011 saya seharusnya pensiun, 2009 saya pensiun dini, capek rasanya. Dari habis keluar dari dinas pendapatan, keluar saya istirahat karena sering diperiksa-periksa, capek gitu. Jadi pensiun aja. Taunya setelah pensiun oleh partai politik, dia cari mana Pak Haji Arifin ini, kenapa enak benar dia tinggal di rumah. Akhirnya saya diterima masuk ke partai politik. Nah, setelah itu 2029 itu sampai 2013 jadi ketua DPR di Kabupaten Tapin. Dalam perjalanan 3 tahun, diam-diam kebetulan pilkada di Kabupaten Tapin, survei dari Partai Golkar saya dapat 68. Dipanggil oleh Pak ARB ke Jakarta, Pak Abu Rizal Bakri, dan dicalonkan dari Partai Golkar. Nah, setelah itu ada calon 3, saya dapat 74,6%. Kemudian 5 tahun kemudian 2018 dicalonkan lagi, ini tambah berat lagi karena calon tunggal. Calon tunggal, waduh pusing kepala. 8 partai di Dewan cukup melelahkan. Tapi ujungnya cukup bagus. Kita dapat 81%. Nah, sampai sekarang sudah menjadi bupati 8 tahun, ini tahun ketiga. Tinggal 2 tahun lagi. Nanti 2023 saya selesai, dan 2024 nanti ada pilkada, pemilu serentak, presiden, wakil presiden, legislatif, dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang pekerjaan Badan Siber dan Sandi Negara ini tidak mudah. Tidak mudah yang sudah saya alami. Makanya hari ini saya sempat-sempatkan bisa hadir ke sini, tidak lain untuk bisa mendengar sendirilah. Apalagi arahan dan sambutan dari Bapak Sekretaris Umum tadi kan kayaknya memang demikian, harus demikian, kita laksanakan dengan baik. Ada kesungguhan dari kita lah. Makanya tadi saya sampaikan ada koordinasi yang baik antara pusat, provinsi, dan daerah itu supaya benar-benar Badan Siber dan Sandi Negara ini kita kelola, katanya begitu, dengan baik sesuai dengan arahan dari pusat. Dan ada baiknya juga nanti besok-besok untuk pelayanan kepada publik, kepada masyarakat kita bisa lebih baik lah. Saya kira itu yang lebih kita harapkan. Kami berpikir, kami contoh saja, saya berapa tahun ini karena kemampuan kita terbatas, bupati juga terbatas, kemudian isinya tenaga ahlinya terbatas, ya serba kurang. Nah, ada baiknya nanti kan isinya ke depan mungkin ya kita coba kita didik para petugas di SKPD itu, nanti kita kumpul 2 orang, 1 SKPD, mungkin nanti kita laksanakan, kita bina. Nah, kalau mereka itu nanti kan sudah menguasai, kayaknya mungkin ke depan kita tidak sulit. Sementara ini SDM, saya jujur di daerah kami, SDM kita masih rendah. Nah, oleh karena itu, kalau kita melaksanakan semacamnya ada pendidikan, sosialisasi, mungkin 3 hari, mungkin 1 minggu, ya silakan aja, kami selalu siap lah untuk melayani, menerima Bapak. Yang penting
harapan kami mungkin sama dengan kabupaten kota lain juga, agar bisa dibantu di daerah, Pak. Kalau sering misalnya dibantu turun ke lapangan, keadaan ini mungkin lebih baik, lebih cepat, Pak, ketimbang dilaksanakan di Jakarta. Cuma 2 orang, berapa tahun baru habis. Nah, kalau kita berbagi mungkin misalnya ke daerah di mana yang kita diminta oleh kabupaten kota, mungkin bisa lebih cepat ini bisa ini. Nah, kecuali kota besar mungkin petugas sandinya mungkin sudah siap. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Bagaimanapun walaupun saya sendirian ya Bupati yang hadir hari dengan Pak Sekda Malang, tidak ada kata lain mungkin, karena ini yang kepentingan bersama, tugas kita bersama. Kami berharap sering-sering ada Pak, ada penyuluhan itu, penyuluhan dari Badan Siber dan Sandi Negara ini, supaya jangan sampai kabupaten kota termasuk kabupaten kami yang jauh di luar kota ini bisa sejajar dengan kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa lah gitu. Kemudian yang terakhir ini fasilitas di sandi kita di kabupaten sudah kita siapkan. Kantornya kita bangun baru, kemudian elektroniknya juga sudah dipasang, dibuatkan untuk kepentingan ini. Karena Badan Siber ini, hanya saja itu tadi yang melemahkan itu adalah SDM-nya, Pak. Secanggih apapun itu fasilitas itu, kalau SDM-nya tidak ngerti, nah ini susah juga. Kita sebagai contoh aja tadi kan, ya agak tinggi terlambat, yang mana harus ditekan kan begitu. Itu bertanda bahwa SDM kita masih inilah masih. Jadi kita sadari aja lah bahwa bagaimanapun semakin majunya perkembangan teknologi, semakin di SDM-nya harus kita tingkatkan juga. Kira-kira demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, terutama kepada Bapak Sekretaris Umum Badan Siber dan Sandi Negara RI. Mudah-mudahan kita sering ketemu, Pak. Kelihatannya Bapak suka ini juga, suka bisa bercanda juga, jadi agak enak lah ngomongnya lah. Dengan Pak Kepala Biro Hukum, Pak Teres juga, terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Bagi Bapak dan Ibu dari luar daerah, kirim salam dengan Pak Bupati dengan Wali Kota masing-masing. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf dari saya secara pribadi kalau ada kekurangannya. Tadi saya lupa, saya ini berdiri tidak tahan lama juga, Pak. Makanya tadi lenggong-lenggok gitu, karena umur sudah 60 tahun, 66 tahun, sudah panjang sudah. Jadi kalau bisa jangan dilanjutkan kemana-mana lagi setelah 2023 itu istirahat aja lah. Sudah punya cucu 4, anak 3 sudah kerja semua, apa yang saya cari lagi? Ya kumpul dengan cucu aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang kedua dari kami persilakan dari Pemkab Malang. Untuk itu mohon perkenan kepada Bapak Wahyu Hidayat untuk menyampaikan kesan dan pesan. Silakan, Pak. Selamat siang dan salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Utama PSSN beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Bupati Tapin, yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Dinas Kominfo yang hadir pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka penandatanganan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BSSN. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, titip salam Pak Sekretaris Utama dari Bapak Bupati Malang yang menugaskan saya untuk hadir dalam penandatanganan kerjasama ini. Dan beliau memang mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh BSSN dalam rangka kerjasama ini. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Utama tadi, bahwa dalam rangka kerjasama ini, terutama dalam penerapan teknologi informasi yang bagiannya adalah terkait dengan pendatangan sertifikasi ini, Kabupaten Malang memang sepakat, memang program ini seharusnya dengan menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Utama dengan top down. Karena memang kalau kita bottom up, perjalanan kita ke atas semakin lama. Karena memang apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, apabila tidak inisiatif dari pimpinan, tentu kita yang di bawah untuk bisa memberikan satu penjelasan, apalagi yang terkait dengan teknologi informasi yang terkinian, itu kadang-kala akan sulit. Tidak hanya pimpinan, kadang-kala masyarakat pun apabila kita ingin menggerakkan, itu juga akan menjadi pertanyaan tersendiri terkait dengan teknologi informasi. Salah satunya dengan pendatangan elektronik ini, bisa jadi tidak hanya di Kalimantan mungkin Bapak Bupati, tapi bahwa di Jawa mungkin di Kabupaten Malang pun juga dengan taraf SDM yang juga mungkin masih rata-rata, terutama di Kabupaten Malang ini yang pedesaan. Mungkin akan bertanya-tanya juga terkait dengan, loh ini biasanya tanda tangannya basah, ada jelas, ini hanya kotak-kotak seperti ini, wah ini dianggap palsu, bisa jadi kan begitu. Jadi memang harus menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Bupati Tapin, kita perlu sosialisasi sebagai tindak lanjut dari kerjasama ini. Mungkin untuk tataran kota yang tingkat SDM-nya sudah lebih banyak memahami terkait dengan perkembangan teknologi, akan paham terkait dengan pendatangan elektronik. Kami tapi untuk di pemerintah Kabupaten Malang, tugas kami memang juga tetap selain nanti akan melindaklanjuti perjanjian kerjasama ini, kami juga akan melaksanakan sosialisasi. Untuk itu kami tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Tapin dan juga Bapak Sekretaris Utama tadi, kami akan melaksanakan beberapa hal yang akan menjadi tindak lanjut ataupun sebagai penjabaran dari perjanjian kerjasama ini. Dan harapan kami mungkin sama tadi apa yang disampaikan Pak Bupati Tapin, bahwa kami dengan keberadaan BSSN ini, terutama juga kami melihat ini misinya ya, bersama BSSN, negara aman, rakyat sejahtera. Jadi harapan kami dengan kerjasama BSSN ini, kami di pemerintah Kabupaten Malang ada dua yang akan kita menjadi satu tolak ukur kami dalam rangka pelayanan pada masyarakat, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah keamanan. Pelayanan masyarakat ini tidak akan baik juga apabila nanti tingkat keamanannya juga nanti banyak hal yang disalahgunakan. Untuk ini kami mohon juga nih Kepala BSSN, tidak hanya dalam kerjasama ini, kami juga akan butuh pendampingan, pencerahan, terutama dengan tuntutan masyarakat yang saat ini terkait dengan perkembangan teknologi dan juga dengan keamanan. Karena teknologi berkembang, keamanan tidak meningkat, tidak akan terjamin pelayanan juga kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, karena beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati kami. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan salam juga dari Pak Bupati kepada Ibu Bapak sekalian yang hadir di acara penandatanganan kerjasama ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kalau begitu kita skip berarti 2 tadi terakhir dari Pemkab Malang untuk kesan dan pesan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Baik, tamu undangan yang kami hormati, penyampaian kesan dan pesan tadi sekaligus menutup rangkaian acara penandatanganan perjanjian kerjasama pada pagi hingga siang hari ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Izin Pak Ses, jika di awal saya buka dengan pantun, maka di akhir saya tutup dengan satu pantun juga. Puji syukur acara telah terlaksana, rapi teratur, walau banyak kata tidak terencana. Mungkin bersuah hanya sesaat, namun kami mohon jangan dilupakan. Hadirin semua, salam hormat, selamat jalan, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Weni pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa.